Halo teman-temanku semua, kita jumpa lagi pada channelku ini. Semoga kalian semua selalu sehat, selalu bahagia bersama keluarga, dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Teman-temanku semua, pada kesempatan kali ini aku akan menyajikan sebuah kisah, yakni kisah yang berjudul Disabilitas Sejak Lahir. Pria ini dicampakkan keluarga, tapi ternyata dia yang sukses bangun yayasan besar. Teman-temanku semua, pernah nggak sih lu mikir hidup itu nggak adil banget, apalagi buat orang-orang yang lahir dengan kekurangan. Tapi ternyata di balik kekurangan itu ada kekuatan yang luar biasa. Nih, gue ceritain kisah tentang Raka, cowok luar biasa yang sejak lahir punya keterbatasan fisik, tapi semangatnya bikin malu orang yang fisiknya sempurna. Raka lahir dalam kondisi langka. Kakinya mengecil dan tangannya hanya satu yang tumbuh normal. Ayahnya gak terima. Ibunya nangis tiap malam. Waktu orang-orang lain pamerin bayi mereka di arisan kampung, Ibu Raka malah sembunyiin anaknya dari dunia. Raka tumbuh dalam sunyi, gak sekolah, gak punya temen, cuma ditemenin radio tua dan buku-buku bekas. Ayahnya makin kasar dan ibunya makin pasrah. Tapi Raka punya mimpi aneh. Dia pengen bantu orang-orang seperti dirinya. Padahal bantu diri sendiri aja belum tentu bisa. Sampai pada suatu hari ada Pak Ahmad, pensiunan guru yang lihat potensi di diri Raka. Pak Ahmad ngajari Raka baca, nulis, dan berpikir. Pelan-pelan Raka mulai ngerasa dirinya gak seburuk itu. Kata Pak Ahmad, orang hebat bukan yang bisa berdiri paling tinggi, tapi yang bisa bangkit saat paling terpuruk. Pada usianya 20 tahun, keluarga Raka pindah kota dan ninggalin dia. Dianggap beban, tapi Raka gak nyerah. Dia tinggal di musola kecil, bantu-bantuin bersihin, dan terus belajar dari buku-buku sumbangan. Kadang makan cuma dari sisa sedekah orang, tapi mimpinya masih utuh. Dari musola itu, Raka mulai ngajarin anak-anak difabel lain. Dia bilang, kita bukan orang cacat, kita cuma punya cara sendiri untuk jadi hebat. Awalnya cuma 3 anak, terus jadi 10, lalu puluhan. Raka mulai bikin komunitas kecil yang akhirnya dinamain Rumah Harapan. Perjuangan Raka gak gampang. Dia dihina, dicurigai nipu, bahkan pernah hampir dipukuli. Tapi dia gak berhenti. Kata dia, orang yang ngatain gue belum tentu sekuat gue bertahan hidup. Dan gue setuju, bro. Sampai pada suatu hari ada media lokal yang meliput perjuangan Raka. Viral, bro. Orang-orang mulai nyumbang,
Rumah Harapan makin gede. Ada donatur dari luar negeri. Bahkan pemerintah mulai dukung gerakan dia. Raka jadi simbol kekuatan jiwa. Sekarang Raka udah punya yayasan resmi, punya sekolah, pelatihan kerja, bahkan terapi gratis buat disabilitas. Tapi dia tetap sederhana. Katanya, gue cuma pengen semua orang kayak gue ngerasa berharga, bro. Dan tiap dia ngomong gitu, gue merinding. Jadi, kalau lo hari ini lagi ngeluh, ingat Raka. Lahir serba kekurangan, ditinggal, dihina, tapi dia berdiri bukan di kaki, tapi di semangat yang gak pernah patah. Jangan remehin siapapun, apalagi yang lo anggap lemah. Bisa jadi dia cuma lagi nguji seberapa kuat hati kita buat peka dan peduli. Teman-temanku semua, gue tutup cerita ini dengan satu kalimat. Jangan nilai orang dari kekurangannya, karena bisa jadi di sanalah Tuhan nyembunyiin kekuatan paling besar. Demikian teman-teman yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada kisah-kisah yang lain yang dapat menjadi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua.